Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du fa ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pertemuan kita di kesempatan yang baik hari ini dalam membahas kitab Nubdah fil Aqidah, syarah rukun iman yang 6. Kita pada pertemuan yang lalu, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sampai pada pembahasan bahwasanya agama Islam adalah mengandung semua kemaslahatan yang dikandung oleh agama-agama yang telah mendahulunya. Dan Islam ini di dalam mengandung kemaslahatan itu mutamayyizun, mempunyai keutamaan, keistimewaan, yaitu bahwasanya Islam ini adalah agama yang sholihan, agama yang cocok, agama yang pantas dan lumrah untuk setiap waktu, setiap zaman, setiap tempat, dan setiap umat. Ini sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang kita telah bahas kemarin dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-48. Khatifillah rahimani wa rahimakumullah. Wa makna kaunihi sholihan likulli zamanin wa makanin wa ummatin. Dan yang dimaksudkan atau maksud keberadaan Islam itu adalah selalu cocok, pas untuk semua waktu, tempat, dan umat, yaitu, jadi makna ini mubtada. Wa makna kaunihi, makna ini mubtada, khobarnya adalah ini, anna at-tamassuka. Ini anna isim dan khobarnya ini sebagai khobar dari mubtada wa makna kaunihi. Jadi makna ini mubtada. Kemudian khobarnya jumlah sibul jumlah khobarnya masdar muawwal anna at-tamassuka bihi la yunafi masolihal ummah. Ya. Keberadaan agama Islam cocok untuk setiap waktu, tempat, dan umat, maknanya adalah bahwasanya at-tamassuka bihi, berpegang teguh dengan Islam, mengamalkan akidah Islam, mengamalkan ibadah yang disyariatkan oleh Islam, menerapkan muamalah yang dibolehkan oleh Islam adalah la yunafi masolihal ummah, adalah tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat. Jadi kita berpegang teguh dengan Islam. Jadi berpegang teguh dengan Islam, baik itu berpegang teguh dengan tauhid, kita meninggalkan syirik, ataupun kita berpegang teguh dengan jujur, meninggalkan dusta, kita berpegang teguh dengan memerintahkan keadilan dan melarang curang dan kedzaliman, kita berpegang teguh dengan amanah, memikul amanah, kita meninggalkan khianat, kita betul-betul berjanji itu menepati dan kita tidak mengingkari janji, kita punya orang tua, berbakti kepada mereka, dan kita menghindari berbuat buruk kepada kedua orang tua, kita punya kerabat silaturahim, nggak pernah memutus mereka. Nah itu kita berpegang teguh dengan Islam ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Anat tamassuka bihi, ya, berpegang teguh dengan agama Islam, at-tamassuka bihi itu adalah la yunafi masolihal ummah, itu tidak akan meniadakan kemaslahatan pada umat itu, fi ayyi zamanin au makanin, di waktu kapanpun, di milenium berapa saja, dan di benua mana saja.
Selagi manusia itu berpegang teguh dengan Islam, maka itu kemaslahatan umat itu tidak akan lenyap. Bal huwa sholahuha. Bahkan berpegang teguh dengan Islam itulah akan menciptakan kemaslahatan umat itu di setiap zaman dan tempat. Ya. Jadi bal huwa sholahuha. Jadi kalau kita itu di zaman kapanpun, milenium berapa saja, di tempat mana saja, itu kalau kita itu adalah menjaga tauhid, meninggalkan syirik gitu, kita birrul walidain, tidak ukukul walidain, kita ini amanah, tidak khianah, kita ini menepati janji, enggak ingkar janji, itu adalah akan menciptakan maslahat. Huwa sholahuha. Walaysa makna dzalika annahu khadi'un likulli zamanin wa makanin wa ummatin kama yuriduhu ba'dun nas. Bukanlah yang dimaksudkan dengan Islam itu cocok pada setiap waktu, tempat dan umat, bukanlah maksudnya adalah Islam itu tunduk. Islam itu diatur mengikuti perkembangan zaman, mengikuti tempat tertentu dan umat tertentu. Sebagaimana itu makna diinginkan oleh sebagian manusia. Khatifillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi Islam itu tidak boleh tunduk, tidak boleh dirubah karena waktu, berubah karena tempat, berubah karena umat. Tetapi setiap umat dimanapun berada dan kapanpun hendaknya atamasuk bihi, hendaknya berpegang teguh dengan Islam. Itu yang akan membuat baik. Huwa sholahuha. Kita yakin dengan Islam ini, dengan tauhid, dengan meninggalkan syirik. Dengan kita ini jujur, tidak dusta. Dengan kita ini adil, tidak curang. Dengan kita itu dalam hidup ini selalu amanah, tidak khianat. Kita ini jadi orang yang menepati janji, tidak mengingkarinya. Kita ini berbakti kepada kedua orang tua, tidak mendurhakainya. Dan kita ini menyambung kekerabatan, tidak memutusnya. Itu yang akan membuat kita ini orang yang soleh. Orang yang terwujud kemaslahatan hidup kita. Gitu. Akan tercapai kemaslahatan hidup. Umat itu akan muncul kemaslahatannya. Akan ada roh kehidupannya, ada kebahagiaan dalam jiwa dan hati mereka. Ya akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Nah itu yang kedua, ya, melanjutkan yang lalu. Itu yang kedua yaitu bahasanya ad-dinul islamiyu mutadamminun li jami'il masalihi allati tadammanatha al-adyanus sabiqatu mutamayyizun 'alaiha bikaunihi salihan likulli zamanin wa makanin wa ummatin. Wa makna kaunihi salihan likulli makanin wa zamanin wa ummatin ay anna tamassuka bihi la yunafi masalihal ummah fi ayyi zaman aw makan bal huwa salahuha. Ya. Yang ketiga ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan. Wa dinul islamiyu huwa dinul haqqi alladzi dhaminallahu ta'ala liman tamassaka bihi haqqat tamassuki ayyan surahu wa yudhirahu ala man siwahu. Qala Allahu ta'ala huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Suratus Shaff ayat yang ke-9. Wa qala ta'ala wa'adallahu alladhina amanu minkum walladhina wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la istakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzi tadallahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalik fa ulaika humul fasiqun. Ya. Yang ketiga ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, agama Islam ini
adalah dinul haq, adalah din al-haq, din ketundukan, kepatuhan yang benar. Kita berakidah akidah Islam. Kita ini beribadah dengan ibadah Islam, dengan apa yang Nabi contohkan. Kita ini amanah, kita ini menepati janji gitu, kita ini berwalidain, itu adalah hak. Itu adalah hak. Itu adalah ketundukan yang benar. Itu amalan yang benar. Dikatakan benar, yaitu apa? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala domina, menjamin bagi siapa yang tamassaka bihi, bagi siapa yang berpegang teguh dengan akidah Islam, dengan ibadah Islam, dengan muamalah Islam, dengan haqqat tamassuki, dengan benar-benar berpegang teguh, dia mengamalkan akidahnya, ibadahnya, muamalah Islam ini, maka itu akan membuahkan hasil. Akan membuahkan hasil. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang mubadir. Semua ketundukan kita, bila kita mengamalkan akidah Islamiyah, mengamalkan ibadah yang disunnahkan Rasulullah, kita mengamalkan muamalah Islam, birrul walidain, menepati janji, kita ini amanah, kita betul-betul mengamalkan itu, maka itu semua enggak ada yang sia-sia. Enggak ada yang percuma. Bahkan dengan kita melaksanakan din seperti itu, maka dijamin oleh Allah akan menghantarkan kepada buahnya. Akan menghantarkan kepada balasannya. Apa balasannya? Ayyan surahu. Allah Ta'ala menolongnya. Ya. Jadi agama Islam adalah dinul haq. Dinamakan hak karena yang dijamin oleh Allah untuk ditolong olehnya. Itu namanya hak. Nah gitu. Jadi kita kalau bekerja, kerja yang benar. Apa kerja yang benar? Kerja yang nanti menghantarkan mendapatkan hasil yang thayyib, hasil yang halalan thayyiban, namanya kerja yang benar. Ya kan gitu. Kita kerja banting tulang, dinamakan benar kalau kerjanya itu adalah kerja yang memberikan hasil yang halalan thayyiba. Bukan kerja ternyata kita bosnya nipu. Nah kan gitu. Ternyata itu hanya main-main. Nah, enggak gitu. Nah, kayak judi harapannya besar ternyata malah menghabiskan harta. Itu namanya bukan hak kan gitu. Nah, kalau Islam ini adalah ketundukan yang hak, kepatuhan yang hak, amalan yang hak. Kenapa dinamakan hak? Karena memang itu asalkan berpegang teguh dengan akidah Islam, ibadahnya Islam, muamalah Islam, maka Allah menjamin memberikan buahnya. Apa itu? Menolongnya, wa yudhirahu, dan memenangkannya ala man siwahu, atas semua yang selainnya. Sebagaimana firman-Nya Allah dalam surat As-Saff ayat yang ke-9 dan surat An-Nur ayat yang ke-55. Ya, dalam surat As-Saff yang ke-9 ya. Huwallazi arsala rasulahu, dan dialah Allah yang telah mengutus rasulnya membawa Islam. Yang mana Islam ini membawa al-huda, membawa petunjuk, membawa ilmu. Jadi ini Al-Quran dan hadis membawa petunjuk, membawa ilmu, membawa cahaya kehidupan, dan membawa dinil haq, membawa agama yang benar, membawa syariat, membawa muamalah, membawa akidah yang itu adalah hak. Sehingga liyudhirahu, Allah memenangkannya di atas seluruh agama walaupun orang-orang musyrikin tidak suka. Ya akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, juga firman-Nya Allah dalam surah An-Nur ayat yang ke-55. Ya, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Allah Subhanahu wa taala wa'ada, telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang beramal-amal yang soleh. Allah berjanji dan Dia Ta'ala tidak pernah menyelisih janji. Nah, jadi ini menunjukkan benarnya ketundukan iman kepada Allah, benarnya ketundukan amal-amal yang soleh. Janjinya apa? La yastakhlifannahum fil ardi. Niscaya Allah Subhanahu wa taala
menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana menjadikan orang-orang yang sebelum mereka. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi tadallahum. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi tadallahum. Dan niscaya Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah Dia telah ridhoi untuk mereka. Juga yang ketiga, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Allah taala akan mengganti, akan menukar keadaan mereka dari ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka visi misi hidupnya adalah ya'budunani la yusyriku nabi syai'a. Mereka tetap istiqomah menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu pun denganku. Dan itu sesuatu syiar yang gamblang. Syiar hanya menyembah Allah dan meniadakan kesyirikan. Sehingga karena gamblang dan jelas, maka barang siapa yang setelah itu kufur, maka itulah yang dinamakan orang-orang yang fasik. Ya akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, ini yang kita bahas pertemuan kita di kesempatan yang baik hari ini akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah ya. Jadi kita membahas pengertian yang ketiga. Jadi ini agama Islam, adinul islamiyu, adinu ini mubtada, al islamiyu naat. Adinul islamiyu adalah huwa dinul haq, ini dinu khobar. Dinul haq, din yang hak. Dinamakan hak karena yang alladzi dhaminallahu ta'ala liman tamasaka bihi haqqat tamasuki ayyan surahu wa yudhirah. Haqqat tamasuki, haqqa ini maf'ul mutlak ya. Haqqat tamasuki maf'ulun mutlak ya. Yaitu ikhwah ada benarnya semata-mata darinya Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.